nafas juga agak kurang nyaman, batuk juga makin berat, kepala juga terasa berat, nafsu makan juga hilang ya. Terus juga perut terasa mual-mual terus begitu ya, ingin muntah begitu. Napas juga udah Napas mulai juga sesak sudah ya. mulai. Udah mulai sesak. Udah udah drop banget lah waktu itu saya. Suasana saya pada waktu itu, suasana hati saya sedang, kalau saya sebut itu sedang gundah gulana, sedang stres lah begitu. Stresnya kenapa? Ini perut makin mual, kepala tambah pusing, batuknya juga luar biasa. Wah, itu pokoknya rasanya nggak karuan. Napas juga agak-agak sesak. Sendirian lagi di hotel. Nah, paranoid untung sekali. ada sahabat saya nih, Koan sama Niko datang menjenguk, menengok, menghibur. Saya agak tenang tuh waktu itu. Jadi setelah Koan datang sama Niko datang mengunjungi saya di tempat isolasi mandiri saya di hotel tersebut, saya merasa agak tenang tuh, agak nyaman gitu. Tetapi ketika kedua beliau ini pulang. Panik lagi saya. Salam sehat teman-teman. Hari ini Coach Cheng Li sangat-sangat bahagia. Kenapa? Karena Coach Cheng Li hari ini bisa ketemu teman Coach Cheng Li yang sangat-sangat baik. Teman baik lagi, bukan main kan. Ini Coach Cheng Li ketemu teman satu ini, susahnya setengah mati. Bahkan lebih susah kalau dia nemuin Coach Cheng Li. Karena kenapa susah? Jadi gini, teman Coach Cheng Li ini adalah seorang yang mempunyai satu kewajiban dan tanggung jawab yang sangat besar dan luar biasa. Dia sekarang ini adalah sebagai seorang sekretaris jenderal Partai Perkasa. Jadi dia ini sebagai seorang sekjen, dia punya tugas itu keliling dari Sabang sampai Merauke, nggak ada waktu. Hari ini tidurnya di kota apa, besok tidurnya di kota apa, lusanya pindah lagi kota apa. Jadi Coach Cheng Li ini nemuin ini orang, teman baik Coach Cheng Li ini, Pak Sekjen ini. Waduh, susah deh, setengah mati. Nah, kau kenalin nih sekarang nggak lama-lama. Namanya adalah Pak Ristianto. Apa kabar Pak Ris? Wah, kabar baik. Selamat malam Om. Koan, ya selamat malam Ko. Ya. Nah, teman-teman, hari ini kenapa Coach Cheng Li mau bikin acara ini dengan Pak Sekjen kita, Sekjen Partai Perkasa kita nih. Dia seorangnya sama lah dia, badannya ya perkasa. Ya gini, kita ini mau memberikan satu informasi. Semoga informasi ini positif dan bisa memberikan satu kebaikan buat teman-teman nih. Tolong jangan diambil sisi negatifnya. Karena beliau ini, Pak Sekjen ini sebenarnya udah S1. Kenapa S1? Sudah sekali kena COVID. Nah, tolong nih sekarang kita mau tanya-tanya sedikit nih sama Pak Sekjen. Gimana sih ceritanya waktu itu kena COVID? Terus apa yang dirasakan? Terus apa paranoidnya supaya bisa memberikan informasi yang bagus pandangannya kalau ya, bisa. Oh iya iya. Silakan Pak Sekjen. Silakan. Ya, makasih Koan ini kesempatannya ini. Saya juga ketemu Koan udah lama nih nggak ketemu, luar biasa. Jadi begini ya, sekitar bulan Juni ya waktu itu ya. Masih ingat itu, ya? Masih ingat saya bulan Juni Tanggal itu, ya sekitar tanggal 20-an lah gitu ya, menjelang tanggal 20 biasa. saya itu tahun 2020. Tahun 2020. Di tahun 2020 sekitar tanggal 20-an waktu itu ya, saya kena COVID. Nah, pada waktu itu COVID itu sedang tinggi-tingginya waktu itu, sedang hebat-hebatnya itu. Jadi rumah sakit penuh, kemudian juga informasi yang saya dapat dari media yang meninggal juga banyak, luar biasa. Pada waktu itu pada kurang waktu lebih itu, 1.000 lebih setiap 1.000 hari lebih yang per hari meninggal. pada waktu itu ya. Karena itu lagi masa pandeminya. Masa pandemi yang puncaknya lah, Delta. Puncaknya waktu itu Delta. ya. Nah, Terparahnya. iya, terparah. betul, terparah waktu itu. Terparah. Nah, jadi sekitar tanggal 20-an itu saya kena COVID ya. Jadi gejalanya itu pada waktu itu batuk yang luar biasa, terus kemudian kepala itu terasa berat ya, agak pusing begitu ya. Terus napas juga agak kurang nyaman ya. Waktu itu saya memutuskan
untuk isolasi mandiri di rumah. Pertamanya. Pertama kali nih Hari isolasi pertama. mandiri di rumah. Mm-mm. Nah, waktu di isolasi mandiri di rumah saya merasa ini agak kurang kurang mantap saya. Apa? Kurang Servisnya? percaya diri. Ya, kurang percaya diri karena saya takut ini nanti menular kepada anggota keluarga yang lain. Iya, betul. Nah, akhirnya saya mengambil langkah waktu itu isolasi mandiri di salah satu hotel di Jakarta pada waktu itu. Nah, saya masuk hotel ya, dapat 1 hari. Hari kedua saya mulai agak panik tuh. Agak paniknya kenapa? Karena ternyata rasa nafas juga agak kurang nyaman, batuk juga makin berat, kepala juga terasa berat, nafsu makan juga hilang ya. Terus juga perut terasa mual-mual terus begitu ya, ingin muntah begitu. Napas juga udah Napas mulai juga sesak sudah ya. mulai. Udah mulai sesak. Udah drop banget lah waktu itu saya. Tapi waktu itu saya belum mengambil keputusan untuk mencari atau pindah ke rumah sakit. Karena yang saya dapat itu informasinya waktu itu rumah sakit penuh semua. Penuh semua, nggak ada Penuh tempat. semua. Nggak ada tempat. Nah, hari ketiga datanglah sahabat saya ini. Ini Koaan. Iya, saya ingat tuh. Ya, tanggal 23. Tanggal 23. Saya datang. Ingat saya tanggal 23 Juni Koaan datang. Iya. Itu hari ketiga saya di isolasi mandiri di hotel tersebut. Niko juga datang juga pada waktu Oh, itu. iya. Iya. Wah, itu suasana saya pada waktu itu, suasana hati saya sedang, kalau saya sebut itu sedang gundah gulana, sedang stres lah begitu. Stresnya kenapa? Ini perut makin mual, kepala tambah pusing, batuknya juga luar biasa. Wah, itu pokoknya rasanya nggak karuan. Napas juga agak-agak sesak. Sendirian lagi di hotel. lagi di hotel. Nah, Paranoid untung sekali. ada sahabat saya nih, Koan sama Niko datang menjenguk, menengok, menghibur. Saya agak tenang tuh waktu itu. Iya, Dan iya. hebatnya lagi beliau nggak pakai masker lagi. Iya. Waduh, Iya. saya pikir nih nekat juga ini. Tapi ini agak justru dia tidak pakai masker menenangkan saya. Kok ini nekat gitu. Iya, saya gini, saya sama Niko harus menenangkan Pak Sekjen. Saya bilang kan waktu itu lagi takut-takutnya paranoid, Delta semua, yang meninggal juga ribuan. Itu waktu itu. Jadi bagaimana saya bisa Menakutkan. menenangkan hatinya Sekjen, karena setengah kita kalau udah tenang hatinya nggak paranoid, setengah dari sakit itu kita Iya, lawan. Iya. Nah, nanti teman saya kasih cuplikan sedikit ya. Habis ini saya kasih cuplikan pada waktu kita mengunjungi tanggal 23 Juni tahun 2020. Berikut cuplikannya. Nih cuplikannya. Oke, Halo, Halo Sejati Padang Sejati semua. Padang. Jati semua. Padang. Di sini ada Koaan sama Mas Niko nih. Nih, saya dikunjungi nih sama Koaan sama Mas Niko nih. Ini saya tadinya kan agak cemas, tapi setelah dikunjungi Koaan agak tenang lah ini. Nah, Jadi teman-teman Sejati Padang nggak usah terlalu panik. kalau drop Kalau orang bisa drop, kena seperti eh, kena flu, Kalau panas, betul. batuk. Yang pilek. penting jaga kondisi tubuh. Ya. Jaga kondisi tubuh, jangan sampai drop. Kalau Nah, drop pasti kena. Tapi kena pun nggak Kena bahaya. pun nggak bahaya. Iya. Apalagi kalau nggak ada sejarah komorbid, Komorbid, atau ada iya. sejarah badan nggak enak. Nggak enak, gitu. iya, Paling iya. flu-flu biasa Iya, ringan lah. Betul. Mm-mm. Jadi nggak usah pada khawatir lagi. Ini Ini Koaan nggak Udah. pakai masker nih. ini Pak Ristianto ini kenapa Kamera. ada sesak? Karena memang dulunya ada sejarah punya sakit paru-paru ya Pak ya. Iya, Sama dulu mah, ya. mah. Mah juga sama paru-paru. Mm. Jadi penyakit ini yang Bronki. mana yang lemah dia serang, 20 tahun pun dikejar. dikejar. Hebat memang. Tapi sekarang udah aman dah semua, Pak Ristianto Insyaallah. juga tenang. Ya. Amin, amin. Ya, Jadi- ini disuruh istirahat Pak Ristianto, nggak Iya, boleh iya. terlalu capek. Iya, Koaan. Cuti. Siap, Koaan. Ya udah, Sejati Ya, Padang oke. aman semua. Ya. 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 Oke, nah sekarang Ya. bagaimana setelah kita datengin nih ceritanya, berlanjutnya gimana nih? Jadi setelah Koaan datang sama Niko datang mengunjungi saya di tempat isolasi mandiri saya di hotel tersebut, saya merasa agak tenang, Bu. agak nyaman gitu. Tetapi ketika kedua beliau ini pulang. Panik lagi saya. Jadi ketika ada temannya tenang saya. Tapi begitu beliau pulang, panik lagi saya. Om,
Niko Stres mau saya nanya, waktu itu. waktu Om sakit, reaksi keluarga mana gimana? Ya jadi Apa Hmm. anterin obat atau ngunjungin? Jadi waktu itu komunikasi dengan keluarga ya lewat telepon. Nah keluarga ada juga ya ngantar obat atau makanan pada waktu itu. Nah cuma pada waktu itu memang terus terang saya belum diberi obat ya oleh Coach Cheng Li pada waktu itu. Nah waktu itu sempat Coach Cheng Li itu memberikan obat ya, Koaan memberikan obat ke saya. Ya ini ya namanya ya. Iya. Obatnya nih. Coach Cheng Li. Nah ini Coach Cheng Li nih. Herbal. Herbal ya. Ini herbal. Waktu itu karena kondisi saya sudah berat, saya sempat minum waktu itu 2 kali. Ya 2 kali satu. Tetapi besoknya begitu Koaan dan Niko nggak datang lagi, panik lagi, akhirnya saya putuskan ke rumah sakit pada waktu itu. Ke rumah sakit apa tuh? Saya ke Wisma Atlet pada waktu itu karena ke rumah Wisma sakit Atlet. lain-lain penuh Penuh semua. ya? Jadi saya sudah cek pada beberapa waktu rumah itu sakit lagi penuh. Puncak-puncaknya semua rumah sakit penuh, akhirnya dapat Wisma Atlet. Dapat di Wisma Atlet. Nah. Itu pun luar biasa padatnya pada waktu itu. Wisma Atlet juga full ya? Wah, full. Terus kejadian apa yang kira-kira pada waktu di Wisma Atlet itu yang bikin ngeliat tuh gimana gitu kalau Ya. nggak salah? Jadi pada waktu itu begitu datang ke Wisma Atlet itu memang luar biasa ya. Jadi para dokter dan para medisnya hebat ya, sigap luar biasa. Ya saya masuk didata dan sebagainya, begitu diperiksa saya langsung diberi oksigen karena waktu itu saturasi saya itu angkanya tuh di bawah 90. Oh, udah Udah di bawah tegang 90. ya? Jadi Iya, agak iya. sesak dan sebagainya, langsung saya diberi oksigen. Ya setelah itu saya dipindahkan ke ruangan. Nah di ruangan itu saya selama kurang lebih 5 hari itu saya diberi oksigen terus. Nah hari kelima waktu itu saya sempat menolak diberi oksigen karena saya merasa waktu itu saya merasa sudah agak baikan, agak sehat dan saya lihat banyak yang lebih membutuhkan dari saya. Tapi rupanya siangnya saya minta supaya nggak dikasih oksigen, malamnya rupanya sesak lagi saya. Menurut dokter dan perawat ya disampaikan Bapak harus tetap pakai oksigen. Nanti saya pakai oksigen lagi 1 hari sambil istirahat, diberi obat macam-macam. Ya alhamdulillah di hari ke-12 atau ke-13 waktu itu ya, hari ke-11 12 saya dinyatakan negatif ya, dan diperbolehkan pulang. Nah sekarang ini saya ini dalam suasana yang pandemi yang belum reda ini. Yang sekarang kan pandemi Omikron nih. Omikron nih. Omikron. Nah ini saya karena saya punya tugas tanggung jawab sebagai sekjen partai, harus keliling kemana-mana, kadang-kala berinteraksi dengan orang banyak. Nah cuman saya sudah dibekali nih sama Koaan nih, ini obat nih namanya Coach Cheng Li. Ya ini yang saya minum 1 hari untuk maintenance saja, itu satu kapsul ya, 1 kapsul per hari. Nah ini sudah cukup ya untuk menjaga atau memperkuat stamina saya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih Coach Cheng Li nih. Ya jadi obatnya ini luar biasa. Benar, untuk karena saya lihat kan kesibukannya sebagai seorang sekjen Partai Perkasa ini kan sangat-sangat luar biasa ya. Sibuknya. Saya aja jangan kata mau ketemu sama Pak Sekjen, nelpon aja. Kadang-kadang 2 hari WA baru dijawab. Tapi engkau juga maklumi karena memang itu kesibukan sebagai seorang sekjen dari Sabang sampai Merauke itu luar biasa. Cuma untung aja kita bisa melewati masalah yang kemarin itu ya. Padahal waktu itu Pak Sekjen ini baru divaksin sekali ya. Iya waktu itu saya Sinovac sudah divaksin. Sekali ya. Sudah Udah divaksin. jaga prokes juga. Udah prokes semua ya. Nggak kurang lah, terus vaksin juga ya. Cuma memang waktu itu kondisi tubuh mungkin sedang Drop juga. sedang kurang baik gitu ya. Oleh karena itu supaya tubuh kita itu jangan sampai drop ya untuk jaga stamina ya bagusnya memang ya harus minum untuk tambahan penguat tubuh lah ya, tambahan penguat tubuh ya untuk memperkuat tubuh, jaga stamina ya. Memang Coach Cheng Li inilah ya cukup 1 kali 1 sebetulnya. Tapi memang udah Pak Sekjen juga buktikan ya. Sudah saya buktikan itu. Ya semoga aja bisa bantu. Amin. Nah inilah teman-teman. Jadi pada waktu Pak Sekjen ini kena COVID itu keadaan sangat-sangat luar biasa sulitnya.
lagi puncak-puncaknya Delta, dan yang meninggal itu dalam tiap hari itu lebih dari 1.000. Beda sama sekarang Omikron memang pandemi juga, tapi kita sudah vaksin 2 kali, bahkan udah booster, terus teknologi vaksin juga lebih bagus, obat-obatan medis juga lebih menunjang. Jadi kesulitannya Pak Sekjen dulu itu nggak seperti sekarang udah gampang dan lebih nyaman. Iya, tapi Jadi tetap teman-teman harus jaga prokes tetap juga. prokes, tetap Prokes aturan tetap jaga. pemerintah, aturan Presiden Jokowi untuk Hmm. prokes, untuk vaksin, bahkan kalau bisa booster, terus juga untuk jaga kesehatan semua. Kalau ada sakit tetap hubungin medis, ya kan? Iya. Semua baru kita istirahat cukup, makan bergizi, kita bantu dengan herbal. Ya. Nah, Baik. sekarang ini Pak Sekjen, banyak teman-teman ini yang paranoid sekali dengan COVID. Hmm. Seperti yang waktu itu Pak Sekjen alami. Hmm. Itu memang kenyataan, kejadian yang memang nyata dialami sama Pak Sekjen pada waktu puncaknya Delta. Hmm. Iya, Ah. iya. Sekarang Pak Sekjen udah pernah ngalamin paranoid gitu. Sekarang Pak Sekjen tolong kasih wejangan atau pendapat, hiburan ke teman-teman supaya jangan terlalu paranoid, karena sekarang udah vaksin udah lebih canggih, obat-obatan lebih bagus. Karena setengah dari paranoid kan kita udah menang. Betul. Coba. Ya kalau menurut saya sih ya kuncinya yang pertama jaga kesehatan ya, kondisi tubuh ya, makan dengan gizi yang berimbang ya, kemudian juga kalau perlu juga asupan vitamin ya, atau yang lain-lain ya, makanan sehat begitu ya. Terus jangan lupa juga ya, kalau untuk tambahan ya, ini Kocengli juga perlu juga cukup 1x1 juga itu cukup ya. Yang kedua tetap melaksanakan prokes ya, jadi tetap itu ya, jaga jarak, prokes. Terus kalau memang ada hal-hal yang tidak begitu perlu ya, berkumpul dengan orang banyak, berinteraksi dengan orang banyak ya, harus Kita hindari. dihindari lah. Kita dukung Ya, dihindari program lah. pemerintah. Iya. Akhir kata, Om, terima kasih Baik, terima sharingnya, kasih Mas Miko. perjalanan Terima- COVID-nya. Iya, terima kasih Koan ya. Hebat, luar biasa Terima kasih. sekali. Semoga Baik. semuanya Semoga. berjalan lancar untuk Amin. keliling Indonesia, Iya. untuk menjalankan Baik, tugas baik, partai. Baik, baik. Ya, Ya. Baik. Oke. Terima kasih.